Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Saputra dengan NIM 1112006. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Jadi apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya memikirkan keuntungan materi, tapi juga dilandasi oleh nilai-nilai spiritual. Prinsip-prinsipnya berasal dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya di sini ada pengertian dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Sistem ini mengatur seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi barang, distribusi, hingga konsumsi dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang fokus pada keuntungan, ekonomi syariah ini juga mempertimbangkan aspek spiritual dan moral dalam setiap transaksinya. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam ini terdapat 5 prinsip dasar yang menjadi fondasi. Yang pertama itu ada tauhid, yaitu keimanan kepada Allah sebagai dasar dari seluruh aktivitas ekonomi. Semua ekonomi ini harus dilakukan dengan niat ibadah. Yang kedua itu ada adil atau keadilan, yang menuntut agar transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga ada nubuwah, yang artinya meneladani akhlak dan ajaran Nabi dalam berbisnis. Contohnya itu seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang keempat ada khilafah, yaitu peran manusia sebagai wakil Allah di bumi, termasuk dalam mengelola sumber daya dan kekayaan. Yang kelima itu ada ma'ad, yaitu kesadaran bahwa segala aktivitas dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, maka oleh karena itu dalam berbisnis pun harus menghindari yang haram. Dari nilai ini akhirlah 3 prinsip utama: kepemilikan multi jenis, kebebasan bertindak secara bertanggung jawab, dan keadilan sosial. Selanjutnya di slide 4 ini ada elemen pokok dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki elemen-elemen pokok yang wajib dipahami. Pertama adalah larangan riba, yaitu pengambilan bunga yang dapat merugikan salah satu pihak. Yang kedua itu adalah larangan masyir atau perjudian dalam bentuk spekulasi yang tidak jelas. Ketiga adalah pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Kemudian zakat menjadi instrumen penting untuk membantu yang membutuhkan. Dan terakhir adanya tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban setiap individu maupun lembaga ekonomi. Next, selanjutnya di sini ada Gharor. Gharor itu apa sih? Gharor adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Nah, dalam Islam ini gharor dilarang karena bisa menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Contohnya nih, misalnya kita membeli anak sapi yang masih dalam kandungan atau membeli hasil panen yang belum pasti. Nah, jadi Islam ini ingin agar transaksi ini dilakukan secara transparan dan jelas sehingga tidak merusak atau merugikan salah satu pihak. Di sini ada prinsip ekonomi syariah. Ada beberapa prinsip penting dalam ekonomi syariah ini. Salah satunya adalah bahwa harta yang kita miliki bukan milik mutlak, tapi titipan yang harus secara dikelola bertanggung jawab. Nah, selain itu kekayaan harus didistribusikan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Investasi juga harus dilakukan di sektor real dan produktif, bukan di sektor spekulatif. Selain itu juga dalam berbisnis kita harus membangun kerja yang sama adil dan saling menguntungkan, bebas dari praktik yang curang. Selanjutnya di sini ada karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini memiliki karakteristik yang khas ya. Ia menekankan prinsip keadilan dalam
setiap transaksinya, bukan hanya untuk keuntungan sepihak. Ia juga bermula, artinya pelaku ekonomi harus memegang teguh etika Islam. Kemudian di sistem ini bersifat beradab karena mengutamakan kemanusiaan dan akhlak. Dan terakhir ini ia tumbuh sepadan, yaitu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan. Selanjutnya di sini ada maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa sih? Maqasid syariah adalah tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam, termasuk dalam ekonomi. Ada 5 hal yang dijaga dalam maqasid syariah ini, yaitu yang pertama ada menjaga iman agar aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari ajaran agama. Selanjutnya di sini ada menjaga jiwa, yaitu melindungi keselamatan manusia. Selanjutnya di sini ada juga menjaga akal agar transaksi tidak merusak pikiran, dan ada juga menjaga harta agar kekayaan tidak disalahgunakan, dan yang terakhir itu menjaga keturunan agar generasi yang akan datang itu hidup dalam sistem adil dan halal. Selanjutnya di sini ada kaidah fikih dalam ekonomi Islam. Kaidah fikih adalah aturan atau prinsip hukum Islam yang menjadi pedoman dalam transaksi ekonomi. Kaidah ini membantu melegitimasi aktivitas ekonomi agar sah secara syariah. Nah, kaidah ini juga membantu membedakan antara transaksi yang halal dan yang haram. Selain itu, juga kaidah fikih ini juga sangat berguna dalam menjawab masalah-masalah baru yang belum ada di zaman Nabi. Mungkin di sini kita memasuki prinsip kaidah fikih dalam ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan kaidah fikih diantaranya yaitu transaksinya harus bebas dari riba yang merugikan salah satu pihak, dan juga harus bebas dari gharar agar jelas dan tidak merugikan, dan tidak boleh juga ada unsur tadlis yaitu menyembunyikan informasi penting, dan juga tidak boleh mengandung masyir atau spekulasi, dan barangnya yang dijual harus halal, dan semua perjanjian atau akad harus sah secara hukum Islam. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke wirausaha dalam ekonomi syariah. Pastinya seorang wirausahawan muslim harus memiliki beberapa keterampilan penting, mulai dari keterampilan manajerial untuk mengelola bisnis, kemampuan berpikir konseptual untuk melihat peluang, keterampilan manusia untuk membangun relasi, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, hingga kemampuan mengatur waktu agar produktif. Nah, semua keterampilan ini harus dijalankan dengan niat mencari keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Selanjutnya di sini ada ciri berbisnis dalam ekonomi syariah. Berbisnis dalam ekonomi Islam tidak hanya soal untung, tapi juga akhlak dan keberkahan. Pelaku bisnis harus berpikir positif, jujur, disiplin, dan berani mengambil resiko yang halal. Ia juga harus visioner, peduli terhadap lingkungan sosial, percaya diri tapi tidak sombong, serta memiliki inovasi untuk mengembangkan usaha. Bisnis syariah juga berorientasi pada bagi hasil dan keberkahan, bukan sekedar akumulasi modal. Selanjutnya di sini kita akan memasuki ke prinsip dasar ekonomi syariah. Nah, sebagai penutup materi, mari kita ulang kembali 5 prinsip utama dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama ada tauhid sebagai landasan utama seluruh aktivitas ekonomi. Dan selanjutnya ada adil, yaitu menegakkan keadilan dalam segala transaksi. Dan selanjutnya ada nubuwah, meneladani akhlak Nabi dalam bisnis. Dan selanjutnya ada khilafah, menjalankan peran sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab. Dan terakhir ada ma'at, kesadaran bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Oke, terima kasih. Setelah mempelajari berbagai prinsip, nilai, dan karakteristik dalam ekonomi Islam, kita dapat melihat bahwa sistem ini menawarkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, moralitas, dan spiritualitas. Sebagai penutup dari presentasi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai dasar-dasar ekonomi Islam itu, ekonomi Islam adalah sistem yang menyeluruh dan seimbang,
yang mengatur hubungan manusia dengan hartanya, dengan sesama, dan dengan Tuhannya. Dengan mengedepankan keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial, ekonomi syariah ini bisa menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional. Oke, saya tutup. Demikianlah presentasi yang saya mengenai dasar-dasar ekonomi Islam ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.